Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard wa man fihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita. Dapatlah kita hadir di masjid ini guna kajian Al-Quran, dan juga warganet dimanapun Anda berada. Semoga sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kini masih di surah An-Nahl di ayat 14 sampai dengan 21. Kita kaji dulu secara lapas ya. Sebelumnya mari kita baca secara bersama-sama ayat yang akan kita bahas. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منها لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض ورواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa jala zulumati wan nur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai pada ayat ke-14 dari surah An-Nahl. Kita maknai secara lafaziyah, dimulai dengan wa huwa. Wa dan huwa ini kata ganti Allah. Huwa ini dalam bahasa Arab dipakai untuk kata ganti yang jenis laki-laki dan juga yang jenis tidak diketahui. Kalau hiya itu jelas perempuan, manas. Jadi Allah yang bukan laki-laki dan bukan perempuan, kata gantinya adalah huwa. Nah, jadi umpamanya kalau ada yang ketuk-ketuk pintu, kita bertanya, man huwa? Siapa itu? Bukan man hiya. Ini, jadi itu kalau huwa. Jadi dia atau dan Allah alladzi yang, ini kata penghubung, sahara menundukkan, saharal bahra menundukkan lautan, litakulu agar atau untuk ta ini ditujukan kepada lawan bicara, agar kamu, kulu itu makan ya, kulu ya. Litakulu agar kamu makan minhu, min dari hu, ini kata ganti lautan itu, dari laut itu, daripadanya ya. Lahman daging, lahman toriyang yang segar, yang lembut. Kita ketahui bahwa semua makhluk laut itu halal ya, dan itu dagingnya segar, lembut, yaitu makhluk laut. Kemudian watas tahirju, watas takhriju. Jadi di sini ada kata kharaja, mendapat awalan ta. Ya. Dan kamu mengeluarkan minhu dari laut itu, darinya. Minhu hilyatan itu perhiasan ya, kita ketahui bahwa mutiara itu kan dari laut ya. Hilyatan perhiasan, talbusunaha yang kamu memakainya ya. Jadi dari laut itu menghasilkan bahan makanan dan juga untuk perhiasan. Wataral fulka, dari kata ra'ah melihat, tak ini lawan bicara, kamu artinya. Dan kamu lihat bahtera ya, kapal, perahu. Dan kamu lihat bahtera mawakhira, berlayar meluncur ya. Mawakhira fihi, di dalamnya atau di laut itu ya, padanya ya. Walitabtagu wa, dan li untuk, agar, litabtagu agar kamu ini mencari, litabtagu ya. Litabtagu min fadlihi, agar kamu mencari karunia-Nya, min fadlihi ya. Jadi fadli itu karunia, fadilah itu karunia, min fadlihi dari karunia-Nya. Wala'allakum, di sini beberapa satuan kata, dan la itu agar. Nah, la'allakum agar, la'allah agar, kum agar kalian, agar kamu, la'allakum tashkurun, dari kata syakara, kemudian ada awalan ta ditujukan kepada lawan bicara, kemudian ada waw dan nun menunjukkan banyak, agar kalian bersyukur. Kemudian wa alqah, dan dia menancapkan ya, dia melancap atau dia meletakkan
fil ardi, di bumi itu, fil ardi rawasiya, gunung-gunung. Jadi gunung-gunung itu ditancapkan atau diletakkan. An yamidah agar tidak bergoncang. Nah, bikum agar tidak bergoncang. Ya. Kemudian wa anharan, dan sungai-sungai, wa subulan, dan jalan-jalan, ya, la'allakum, agar kalian, agar kamu, tahtadun, dari kata hadayah, dia mendapat awalan yang menjadi agar kamu mendapat petunjuk. Wa alamatin, wa alamatin ini dari kata ain lam mim. Jadi alamatin ini menjadi bahasa Indonesia bermakna tanda-tanda, tanda-tanda yang dikenal. Itu alamat, ya, address kalau bahasa Inggris. Jadi walamatin yaitu tanda-tanda, abil najmi'um, wa bin najmi hum, dan bintang-bintang, bintang-bintang hum, ya, dan bintang-bintang hum itu mereka, bintang-bintang itu mereka itu yahtadun, ya, agar mereka itu mendapat petunjuk, agar orang-orang mendapat petunjuk. Jadi bintang-bintang itu utamanya di zaman dahulu dalam pelayaran atau melintasi gurun itu menjadi tanda-tanda bagi mereka, ya. Ya, bagi sebagian orang kita mungkin hidup di kota tidak begitu penting, tapi di zaman dahulu ataupun orang-orang yang ada di laut maupun di gurun itu sangat penting, bintang-bintang itu. Kemudian a itu kata tanya, fa itu maka, man siapa. Jadi digabung ini tiga kata. Apakah orang? Nah, apakah orang? Yakhluqu. Nah, ini man ini bisa berarti orang, bisa berarti sesuatu, stat. Ya. Jadi di sini apakah zat yakhluqu? Ini dari kata khalaqah, menciptakan, ada awalannya fi'il mudhari, present, bentuk sekarang. Nah, apakah ia menciptakan? Kah sama man dengan orang, ya. Kaman lah yakhluqu, sama dengan yang tidak menciptakan. Nah, ini menyinggung tentang sembahan-sembahan itu, tidak menciptakan, tidak menciptakan itu sembahan-sembahan itu. Apalah, maka tidakkah kamu tazakkaru, mengambil pelajaran, tidakkah kamu berpikir menyembah sesuatu yang tidak bisa menciptakan? Nah, itu maknanya itu. Kemudian pada ayat ke-18, wa in, dan jika, ta'uddu, kata addah itu menghitung, ta itu kamu, jika kamu menghitung nikmat, ya, karunia, nikmatallahi, nikmat Allah, la taksuha, kamu tidak dapat menghitungnya, innallaha, sesungguhnya Allah lagafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, dari kata ain lam mim, sama dengan alamat itu kata dasarnya ain lam mim, dan Allah ya'lamu, mengetahui, ya, ma apa, tusirruna, sirru itu yang dirahasiakan, ya. Allah maha mengetahui matusiruna, apa yang dirahasiakan, apa yang kamu rahasiakan, ya, wama, dan apa tu'linun, apa yang kamu lahirkan. Pada ayat ke-20, ya, walladzina, dan orang-orang yang yad'una, yang menyeru atau menyembah, nah, min dunillahi, selain Allah, la yakhluquna, tidak dapat menciptakan syai'an, sesuatu pun, ya. Jadi sayang ini orang bahasa Inggris bilang anything, ya, anything, sesuatu pun.
wahum, dan mereka itu sembahan-sembahan itu yukhlaqun, yang diciptakan, yang dibuat. Ya. Pada ayat 21 yang terakhir kita bahas pada malam ini, amwatun gerahyaun, mati dan tidak hidup. Artinya berhala-berhala itu, sembahan itu, amwatun mati, geral ahyain dan tidak hidup. Wa ma yas'uruna, dan tidak paham ayyana, kapan yub'atsun, kapan mereka dibangkitkan. Ya. Jadi sembahan-sembahan itu apakah berupa berhala ataupun manusia yang disembah, tidak mengerti kapan mereka dibangkitkan. Karena suatu kepastian Allah akan membangkitkan semua makhluk untuk meminta pertanggungjawaban. Cukup sekian untuk pemaknaan secara lafaziyah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.